Halo, selamat datang kembali di channel Simple Trader Saham. Channel yang membahas pergerakan saham dengan menggunakan analisa teknikal secara sederhana. Kali ini saya akan mereview beberapa saham dari sektor energi, teman-teman ya. Jadi ada beberapa saham yang nanti akan saya ulas terkait dengan pergerakannya. Nah, namun sebelum saya membahas terkait dengan pergerakan saham-saham di sektor energi, saya akan mereview juga pergerakan indeks di sektor energi, teman-teman ya. Ya, seperti kita lihat saat ini pergerakan dari indeks energi ini bergerak konsolidasi, teman-teman, dengan pergerakan rest areanya terbatas, teman-teman. Yang mana sebelumnya dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, teman-teman ya. Dia kenaikannya lumayan tinggi dia, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung ke pembahasan saham. Yang pertama adalah saham Adaro, teman-teman ya, ADRO. Oke. Seperti kita lihat pergerakan saham Adaro ini saat ini dia bergerak konsolidasi dengan range area yang terbatas, teman-teman ya. Di sini kita lihat untuk area-area pergerakan dia. Ya. Nah, kotakin, teman. Nah, saat ini pergerakan dari saham Adaro ini tepat ada di atas garis supportnya, teman-teman ya. Di area sini, teman-teman. Oke. Oke, nah ini dengan range area kurang lebih sekitar 3.750 hingga 3.710, teman-teman. Nah, di sini dia ada di harga terendahnya pada saat perdagangan hari Jumat kemarin di lower price di 3.710. Namun di harga penutupan dia ada di harga 3.750. Yang mana pergerakan saham Adaro ini tidak bergerak kemana-mana, teman-teman. Dia pergerakannya 0%, teman-teman. Nah, seperti kalau misalnya kita lihat di sini saham Adaro ini dia ada di atas garis MA 200, teman-teman. Di sini garis warna merah muda ini adalah garis support trend jangka panjang. Yang mana kalau misalkan ternyata pergerakan saham Adaro ini dia jebol dari area MA 200 garis warna pink ini, maka pergerakan saham Adaro ini sudah patah trend, teman-teman. Jadi udah rawan riskan. Dia awalnya pergerakannya yang awalnya dia uptrend, dia berubah arah menjadi downtrend, teman-teman. Nah, di area sini. Nah, oke, ini kurang lebih di area harga 3.070-an, teman-teman ya. Kita bisa kita amati. Mudah-mudahan sih masih dijaga di area 3.070, teman, area sini. Oke. Nah, ini ada area krusial untuk saham Adaro, teman-teman. Selama dia pergerakannya masih ada di atas garis MA 200 di range harga 3.070 sampai 3.100, teman-teman ya. Ini saya kira masih cukup aman, teman-teman ya, untuk saham Adaro. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih belum memiliki barang dan ingin ambil posisi di saham Adaro, teman-teman bisa memanfaatkan momentum dia ada technical rebound, teman-teman. Yang ini di area-area sini, teman. Area 3.070 hingga 3.100. Nah, kalau misalkan kita lihat dia ada di bawah garis MA 20, ini ada potensi sih pergerakan Adaro ini cenderung akan mengalami koreksi. Tentunya dia akan ke area-area support berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada area-area support untuk pergerakan saham Adaro berikutnya, teman-teman. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini tepat dari MA 200-nya, teman-teman. Ini bisa diperhatikan, teman-teman bisa manfaatkan momentum buy on weakness. Jadi pada saat dia ada di support, begitu ada pantulan atau technical rebound, teman-teman bisa manfaatkan posisi entry di saham Adaro, teman-teman. Itu untuk saham Adaro. Next saham PTBA, teman-teman ya. PT Bukit Asam Tbk. Nah, di sini sama, teman-teman, pergerakannya dia saat ini dia konsolidasi, teman-teman, dia dengan area terbatas seperti ini. Ya, ini area pergerakan dari saham PTBA. Nah, saat ini dia ada di bawah garis MA 20, garis warna biru nih, teman-teman. Nah, garis MA 20 ini saat ini dia adalah resisten kuat, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan pergerakan saham PTBA ini dia berhasil close di atas garis MA 20 di range harga sekitar 3.960 hingga 3.970, maka ini menarik, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan posisi entry di saat dia berhasil breakout, teman-teman. Namun saat ini pergerakan Adaro ini ada di bawah garis MA 20. Nah, di sini
kalau misalnya kita lihat pergerakannya, dia pergerakan dengan rest area terbatas teman-teman ya di sini. Nah, di sini ada potensi saham PTBA ini dia akan menguji area support berikutnya teman-teman. Nah, pergerakannya sama, dia masih dijaga di atas garis MA 200 teman-teman, garis warna merah muda ini. Artinya trennya ini, tren jangka panjangnya masih belum dijebol. Nah, tapi kalau misalkan ternyata harga sekitar 3.540 teman-teman, area garis MA 200 ini dijebol, ini tren udah mulai berubah arah teman-teman. Dari awalnya dia uptrend, dia berubah menjadi downtrend teman-teman. Nah, di sini adalah area-area support berikutnya untuk saham PTBA teman-teman. Nah, ini oke. Jadi kalau misalkan kita lihat sektor energi ini pergerakannya hampir-hampir sama teman-teman ya. Kalau yakni Adaro dan PTBA ini sama-sama dijaga di atas garis support MA 200 teman-teman. Jadi kalau teman-teman sama, kalau misalkan saat ini teman-teman masih belum memiliki posisi saham PTBA, teman-teman bisa manfaat momentum, yakni bisa buy on weakness pada saat dia ada di area support, teman-teman bisa manfaatkan adanya technical rebound teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ada barang, sudah ada floating profit, misalkan teman-teman beli di harga bawah sini teman-teman ya. Ini kan area support teman-teman. Nah, sekarang kan udah ada kenaikan. Nah, kalau misalnya udah dia bergeraknya udah ada di bawah garis MA 20, ini teman-teman untuk saat ini mungkin bisa merealisasikan profitnya teman-teman ya. Intinya mengamankan cuan gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah untuk pergerakan dari saham PTBA. Next, saham berikutnya adalah saham Harum teman-teman ya. Harum. Oke. Nah, ini saham Harum juga ini berbeda teman-teman ya. Dia pergerakannya ada di bawah garis MA 200 teman-teman, dan ada di bawah garis MA 20. Nah, MA 200 ini adalah resisten kuat, resisten tren jangka panjang teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat pergerakannya, saham Harum ini pergerakannya ada di fase downtrend teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di penutupan perdagangan kemarin, hari Jumat kemarin, saham Harum ini hanya menguat tipis 0,63% di harga penutupan 1.590 teman-teman ya. Nah, di sini ada area resisten yang harus harus teman-teman perhatikan di harga sekitar 1.630 teman-teman ini. Nah, ini area ini 1.630. Oke. 1.630. Nah, di sini ada resisten yang perlu diamati teman-temannya. Karena kalau misalkan pergerakan saham Harum ini dia menyentuh area kurang lebih sekitar 1.630, ada potensi nanti kalau dia nggak berhasil breakout dari area sini, maka dia akan koreksi teman-teman. Nah, tentunya dia akan ke area support berikutnya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan melihat kondisi seperti ini, teman-teman bisa melakukan trading jangka cepat, fast trading teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tipe stylenya day trading. Nah, kita bisa melihat bahwa pergerakan saham Harum ini dia akan berpotensi menguji area support berikutnya. Ini adalah support pertama di area saham Harum di range harga 1.510, dan kemudian kalau misalkan 1.510 ini dijebol, maka dia akan berpotensi ke area support berikutnya di area sini teman-teman. Nah, ini adalah area support berikutnya untuk saham Harum teman-teman ya. Nah, di sini di harga kurang lebih 1.345 hingga 1.400 teman-teman ya. 1.345 hingga 1.400. Ini range area support untuk saham Harum berikutnya. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini adalah area resisten di MA 20 nya, area sini. Nah, ini pergerakannya kalau dia naik, misalkan naik ke area sini teman-teman ya, ke sini, dan dia nggak kuat, dia akan koreksi. Tentunya dia akan ke area support di area sini teman-teman. Ini area support pertama di range harga 1.510 teman-teman, sini 1.510. Oke, area sini kita ke standar biar lebih mudah ini. Oke. Nah, kalau misalkan 1.510 ini jebol, maka dia akan ke area support di sini teman-teman. Nah, ini adalah area support berikutnya untuk saham Harum teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada barang di harga saat ini di harga penutupan kemarin di 1.590, dia akan menuju ke area resisten di area harga kurang lebih sekitar 1.630 teman-teman.
Nah, di sini teman-teman bisa mengamati kalau ternyata di 1630 berhasil dijebol breakout, maka teman-teman bisa manfaatkan istilahnya apa ya, buy on breakout teman-teman ya, dengan mengambil profit ya, mungkin kalau misalkan 1 hingga 2% diamankan teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk pergerakan saham Harum. Kemudian untuk next, kemudian ada saham lagi adalah saham Fire teman-teman. Ini juga sektor energi teman-teman ya. Kita lihat Fire ini saham lapis 3 teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kalau model saham seperti ini teman-teman bisa manfaatkan trading jangka cepat ya teman-teman, fast trade, karena saham ini sangat volatil teman-teman ya. Di sini ada area resistance di harga 264 teman-teman. Nah, teman-teman bisa manfaatkan area ini untuk melakukan area taking profitnya teman-teman. 264. Nah, oke, 264. Ini area resisten teman-teman ya. Nah, di pergerakan perdagangan kemarin saham Fire ini ditutup di harga 240 dan menguat tipis 0,84%. Namun kita lihat ini dia sempat di harga tertingginya di harga 256 teman-teman. Perdagangan hari Jumat kemarin ini volumenya cukup tinggi teman-teman ya, artinya saham ini masih cukup menarik teman-teman, tapi untuk scalpingan teman-teman ya, seperti ini ya. Dan ini ada area supportnya di area kurang lebih sekitar 220-an teman-teman di sini. Nah, ini area riskan yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan dia jebol dari 220, maka sementara bisa teman-teman bisa nyari saham lainnya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa analisa saham terkait dengan saham yang bergerak di sektor energi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman ya. Tentunya bagi teman-teman yang ingin mengambil posisi di saham-saham tersebut. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan saya doakan semoga teman-teman bisa cuan sukses selalu di pasar saham. Oke, terima kasih.